Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Nur Faisyah, Alifta Ediani, Muhammad Haikal, dan Salman Saputra. Adapun pendahuluan yang akan kami bahas pada materi Daulah Mughal yaitu yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Mughal, kedua, strategi dan kebijakan Daulah Mughal, ketiga, kemajuan yang dicapai oleh Daulah Mughal, dan yang keempat, masa runtuhnya Daulah Mughal. Sejarah berdirinya Daulah Mughal. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada 21 April 1526 Masehi. Setelah menaklukkan Ibrahim Lodi, penguasa terakhir dinasti Lodi dalam pertempuran di Panipat. Setelah kerajaan Mughal berdiri, raja-raja Hindu di seluruh India menyusun kekuatan yang besar untuk menyerang Sultan Babur. Peristiwa Panipat sangat mengejutkan raja-raja Hindu karena mereka melihat kekuatan Islam yang muncul dengan tiba-tiba dan dapat menaklukkan kerajaan Lodi yang cukup kuat. Kerajaan Mughal yang baru berdiri kini harus menghadapi ujian perdana, yaitu menghadapi musuh-musuh yang besar dari persekutuan raja-raja Hindu. Namun Sultan Babur memperoleh kemenangan yang sangat gemilang. Dengan kemenangan ini, kerajaan Mughal semakin kokoh di India. Setelah berkuasa selama 4 tahun, pada 26 Desember 1530 Masehi, Zahiruddin Muhammad Babur meninggal dunia, kemudian digantikan putranya Nasiruddin Muhammad Humayun. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. 1. Zahiruddin Muhammad Babur pada 1526 sampai 1530 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan dikerahkan digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Orang-orang Hindu menggalang kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. 2. Humayun 1530 sampai 1556 Masehi. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Humayun masih banyak mendapatkan tantangan, diantaranya dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun berhasil dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Humayun melarikan diri ke Persia yang saat itu dipimpin oleh Tahmasp, penguasa Daulah Syafawi. Humayun kembali ke India setelah 15 tahun menyusun kekuatan di pengasingan. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi setelah mengalahkan kekuatan Sher Khan Shah. Ketiga, Jalaluddin Muhammad Akbar pada 1546 sampai 1605 Masehi. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Karena usia yang masih sangat belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bairam Khan. Setelah dewasa, Akbar mengambil alih wewenang pemerintahan dari Bairam Khan yang sudah memiliki pengaruh kuat di Mughal. Kebijakan Akbar mempersatukan berbagai etnis untuk membangun daulahnya membuahkan peradaban yang lebih maju di India. 4. Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir pada 1605 sampai 1627 Masehi. Dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar, kepemimpinan Jahangir menjadi lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala 1612 Masehi, Mewar 1613 Masehi, dan Kangra 1615 Masehi. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawanan yang diwarisi dari ayahnya yaitu Akbar. 5. Shah Jihan 1628 sampai 1658 Masehi. Di masa kekuasaan Shah Jihan,
Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Konon, Shah Jihan memelihara banyak ular berbisa. Ular-ular itu disediakan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyat. 6. Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya meskipun mayoritas rakyatnya tidak beragama Islam. Namun, Aurangzeb mampu mempertahankan keutuhan wilayah kerajaannya yang meliputi seluruh anak benua India. 7. Bahadur Shah 1707 sampai 1712 Masehi. Para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jahandar memenangkan persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Sultan Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Meskipun Jahandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur, penobatan ini ditentangkan oleh Muhammad Farrukhsar, keponakannya sendiri. 8. Jahandar 1712 sampai 1713 Masehi. Jahandar menjadi pemimpin yang paling singkat dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya adalah Murza Muizuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam, Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serang ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan. Akbar II 1806 sampai 1837 Masehi. Pengganti Shah Alam memberikan konsesi kepada East India Company untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran AC menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. 9. Bahadur Shah 1837 sampai 1858 Masehi. Bahadur Shah 1837 sampai 1858, pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Kemajuan yang dicapai. 1. Bidang politik dan administrasi pemerintahan, perluasan wilayah. 2. Kontribusi Mughal di bidang ekonomi, memajukan pertanian, terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. 3. Kontribusi Mughal di bidang ilmu pengetahuan. Masa runtuhnya Daulah Mughal. Yang pertama, terjadinya stagnasi, kemandegan dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Dan yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Dan yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Dan yang keempat, semua pewaris tahta kerajaan pada baru terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan.